Tentang al-waqfu wal ibtida, tentang wakaf dan ibtida. Langsung lihat di layar ya, sudah dicatat. Apa sih pentingnya mengetahui wakaf dan kedudukan wakaf? Pertama kita lihat kedudukan wakaf. Merealisasikan makna tartil. Jadi kalau bicara masalah wakaf itu bukan sekedar gimana saya gitu ya, tapi bagian dari cara kita untuk mengikuti keinginan Allah gitu. Bahwa kamu harus berhenti dengan tepat. Jadi tidak sembarangan. Apalagi motong kata. Saya makan gitu. Itu nasi atau nanas kan gitu. Jadi harus tuntas. Satu kata itu harus sampai selesai. Jangan motong suku kata. Jadi artinya masih mending dalam memotong kalimat. Tapi kalau kata dipotong, waduh, nggak ada itu ditolerir. Nah, makanya penting kita mengetahui. Nah, artinya sesuai dengan apa yang kemarin dibahas, warattilil Qur'ana tartila itu diantara maknanya itu apa? Ma'rifatul wuquf. Tahu di mana huruf, tahu di mana berhenti. Jadi selain membaca huruf dengan benar, juga tahu di mana nih berhentinya yang pas gitu. Ya. Oke. Kemudian yang kedua, praktek Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu ya tentu mencontohkan di mana harus berhenti. Secara umumnya gini, penetapan umum nih ya, penetapan ayat itu ternyata karena ditentukan oleh berhentinya Nabi kita Muhammad SAW. Kayak surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu dikatakan ini ayat 1, ini ayat 2, itu karena Nabi berhenti di sana gitu. Jadi kalau kita katakan ada tanda di sana lam alif tidak boleh berhenti, maka ini akan menyelisihi Nabi gitu. Tapi kenapa dikasih tanda lam alif? Gitu ya. Karena ternyata itu berkaitan dengan berkaitan itu dengan maknanya gitu ya, berkaitan dengan makna. Berkaitan dengan makna itu maka berhenti di sana. Kayak diceritakan ini kan, ini Ummu Salamah, siapa itu? Istri Nabi yang selalu perhatian terhadap bacaan Nabi. Kata beliau itu apabila beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim summa yaqifu, Alhamdulillahi rabbil alamin summa yaqifu gitu. Jadi beliau berhenti. Nah, nanti loh kenapa ada kata ditandai dengan lam alif? Ya. Kan lam alif itu tidak boleh berhenti. Ketentuannya dari isyarat itu. Nah, sebenarnya bukan mutlak tidak boleh gitu ya. Tapi itu tanda untuk mengingatkan satu ayat 2 ke ayat ketiga itu sangat kuat hubungannya gitu. Tapi ya intinya sih mengikuti Nabi, poin yang kedua ini ya. Ternyata Nabi itu berhenti di sana gitu. Ya. Kemudian yang terakhir perhatian sahabat tentang wakaf. Jadi memang Abdullah bin Umar itu menceritakan, tidaklah kami membicarakan tentang hukum haram dan halal kecuali kami sudah memahami tentang di mana tempat kami berhenti dalam baca Quran gitu. Jadi tahu dulu berhenti di mana baru ketetapan hukum gitu. Ya. Oke. Lanjut urgensi mengetahui wakaf. Ya, pentingnya kita mengetahui wakaf ya dalam rangka mengetahui atau mewujudkan bagaimana kita membaca dengan tartil. Kemudian menuntun para mustami, ya para mustami itu siapapun yang mendengar gitu ya, termasuk makmum itu kepada pemahaman Al-Quran yang benar gitu. Jadi bacaan itu menggambarkan wakaf itu menggambarkan makna.
Makanya penting kita berhenti dengan tepat. Kemudian yang berikutnya adalah mengantarkan pada pemahaman Al-Quran sesuai dengan maknanya yang dimaksud. Hampir sama dengan yang poin kedua. Oke, sip. Kita lanjut. Nah, kita lihat sini pembagian wakaf. Pertama kita lihat sebelah kanannya. Wakaf idtirari. Dari kata darurat. Ya. Darurat. Jadi kalau yang namanya darurat itu gimana? Emergency kan darurat. Artinya ada orang yang berhenti terpaksa. Ya, terpaksa karena nafas habis gitu kayak tadinya, ya, nafas habis. Atau ada juga, jadi kalau saya boleh membagi dari idtirari itu ada dua. Ada yang memang tidak bisa tawar menawar karena kondisinya darurat banget, ya kayak tadi nafas habis, ujuk-ujuk batuk nggak bisa ditahan gitu ya. Nah kalau kayak gitu tuh kemungkinan besar itu memotong kata. Ya kayak tadi, motong kata karena habis nafas. Walau sebenarnya bisa tetap ada aturan gitu. Maksudnya aturan itu poin yang kedua, walaupun sedarurat-daruratnya misalkan nafas, itu harus bisa ngukur. Nafas saya habis di mana ini gitu. Jangan sampai memaksa gitu. Oh tanggung nih tinggal satu kata lagi. Ternyata kan satu kata itu juga tidak selesai gitu. Itu darurat ya, darurat. Nah jadi ada yang bisa diatasi, ada yang tidak bisa diatasi, itu darurat. Ya intinya sih emergency, kondisi yang tidak bisa kita atur. Walau dalam hal tertentu bisa diatur karena pas, ya bisa pas berhentinya bukan memotong kata. Kemudian yang kedua, yang bawah ya intidhari. Intidhar itu antadir nunggu. Yaitu penerapan qiraah sab'ah. Maksudnya gini, kalau antum belajar qiraah sab'ah itu ada bacaan yang memang untuk mengulang kembali, ya, berhenti untuk mengulang kembali karena bacaan yang berbeda gitu. Ya, umpamanya ihdinas siratal mustaqim. Riwayat yang lain ihdinas siratal mustaqim. Nah kayak gitu. Ya, atau Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Kita berhenti sana, balik lagi Ar-Rahmanir Rahim Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin gitu. Jadi berhentinya kita di Maliki Yaumiddin pertama itu intizari namanya, menunggu untuk membaca kembali bacaan yang berbeda pada ayat yang sama gitu. Intizari itu biasanya penerapan di waktu membaca beberapa riwayat, ya. Kemudian yang ketiga adalah kita wakaf dikarenakan ikhtibari, dalam rangka ujian, gitu ya. Guru kita bilang alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Itu di ujung itu nama hukumnya apa? Hukumnya bagaimana? Nah itu kalau berhenti di sana itu ketika ada ujian seperti itu ya namanya ikhtibari. Kemudian yang terakhir yang keempat adalah ikhtiyari, ya, yaitu di mana kita berhenti, ya, berhenti atas inisiatif kita, ya, ikhtiar, inisiatif. Ya saya memang sengaja berhenti di sana, bukan juga karena nafas, gitu. Tapi memang berkaitan dengan apa yang menjadi keinginan kita. Gitu. Tapi akhirnya saya berhenti karena tanda, gitu kan. Nah itu beda lagi levelnya. Kalau ini ikhtiari itu benar-benar dipilih didasari karena pemahaman. Ya. Walau ada juga nanti pembagiannya, tapi intinya adalah inisiatif pembaca. Kenapa di sini? Sini. Wah, canggih. Nah, sekarang pembagian ada yang hilang nih. Udah enggak apa-apa sih. Nah, ini ikhtiyari itu udah hilang.
terbagi dua, yang ikhtiar tadi, yang inisiatif itu terbagi dua. Yang pertama jaiz, boleh ya. Yang kedua qabih, yaitu jelek alias berhenti, terlarang gitu. Ya. Terlarang tentunya maksudnya itu karena ingin merubah arti gitu. La ilah gitu. Tidak ada Tuhan. Shadaqallahul adzim. Nah itu larang, nggak boleh gitu. Atau fawailul lil musallin, berhenti lalu Allahu Akbar. Nah, itu nggak boleh. Celakalah orang sholat Allahu Akbar gitu. Nggak boleh tuh. Berhenti tidak menyelesaikan menyelesaikan makna gitu ya. Nah kayak gitu tuh wakaf qabih itu. Ya tentu wakaf qabih ini ya inisiatif juga, tapi inisiatif untuk merubah arti. Nah sementara yang boleh itu adalah yang sebelah kanan, yaitu jaiz ya. Dan jaiz ini terbagi tiga ya. Terbagi tiga, ada yang tam, kafi dan hasan gitu ya. Oke. Nah yang qabih gimana nih? Nah kayak gini. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Nah, di sana itu nggak boleh. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu dekati sholat. Alhamdulillah nuhun. Kan gitu. Ya, nggak boleh. Sampai tuntas. Ada apa? Perintah untuk tidak mendekati sholat. Wa antum sukara, sementara kalian sedang mabuk gitu. Oh berarti boleh dong mabuk? Nggak gitu. Ini waktu cerita kasus awalnya, ketika pada waktu itu diperintahkan sholat tapi sebagian masih mabuk ya, karena belum diturunkannya hukum pengharaman mabuk ya, pengharaman minuman mabuk, khamar. Nah setelah itu ya tetap aja haram ya. Nah, seperti itu. Jadi makanya penting, ini nanti antum sendiri yang mengambil kesimpulan nanti ya. Nah itu yang tidak boleh. Nah sekarang yang boleh yang mana gitu. Kita definisikan dulu apa yang disebut dengan jaiz, apa tadi, tam, kafi dan hasan ya. Tam itu sempurna, kafi itu cukup, hasan itu baik gitu. Ini kalau tam itu adalah sempurna maknanya. Jadi kita berhenti itu benar-benar sempurna, nggak ada lagi ada kaitannya dengan ayat sesudahnya. Contoh ketika kita baca surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat yang keberapa ini? Kelima gitu. Ketika kita sampai wa ulaika humul muflihun, berhenti di sana, itu tam namanya, sempurna. Sempurna apa? Tidak lagi kaitan pembacaannya itu sesudahnya. Itu kan ayat, ya ayat juga muncul kemudian. Jadi bukan karena adanya tanda ayat, tapi karena disitulah kita berhenti disebabkan kesempurnaan makna gitu. Gitu ya. Dari segi makna dan sempurna. Kan coba aja lihat itu. Mereka lah orang yang berada di atas petunjuk dari Rob mereka, dan mereka pula lah orang-orang yang beruntung. Selesai. Sesudahnya kan bahasan yang lain gitu. Yaitu tentang orang kafir. Sebelumnya tentang orang bertakwa, sesudahnya orang kafir. Nah gitu. Itu tam namanya. Nah tam ini identik dengan kalau dikasih tanda itu biasanya lazim, waqaf lazim, yaitu ada mimnya gitu, mim. Walau ya kadang juga jadi tolerir dengan mim itu, karena ternyata ketika dibahas lagi masih ada kaitannya gitu ya. Nah jadi terlepas dari tanda-tanda itu,
pahamilah bahwa ada bahasan dalam Al-Quran itu yang memang harus berhenti karena memang sudah tidak ada hubungan lagi dengan ayat sesudahnya. Gitu. Karena dari segi makna itu sudah selesai, putus. Gitu. Yang kafi adalah keterkaitan maknanya masih ada, ya, tapi dari segi lafadz masih, maksudnya keterkaitan maknanya masih, intinya gitu ya, bukan lafadz, nanti lafadznya. Keterkaitan maknanya, ya, contoh fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, ya. Itu udah sempurna sampai maradha itu. Bahwa orang munafik itu adalah orang yang memiliki penyakit di dalam hatinya. Dan Allah menambah penyakit di dalam hatinya itu. Selesai kan sebenarnya. Cuman apa ganjarannya? Nah, walahum adzabun. Nah, dari situ. Walahum, dan bagi mereka azab yang pedih. Jadi orang munafik itu, ya, balasannya adalah azab yang pedih. Bima kanu yakdzibu. Disebabkan apa yang mereka dustakan, gitu. Jadi keterkaitan makna, yang atas selesai maknanya, yang kedua keterkaitan makna, ya. Berikutnya adalah Hasan. Hasan ini dari segi makna dan lafadz itu masih berkait. Makna sangat kuat kaitannya, gitu. Tapi ketika membahas dipisah, gitu ya, juga selesai, tapi dikaitkan tetap ada kaitannya, gitu. Kayak ini Hasan. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menerangkan ayat-ayat bagimu agar kalian tafakkaru, berfikir. Tapi ternyata fid dunya wal akhirah. Jadi masih kait, gitu. Kuat kaitannya, gitu. Nah, kalau dari pemahaman ini sehingga kita akan mengambil kesimpulan apa? Yang urusan wakaf. Ada yang bisa ngambil kesimpulan? Kalau tadi udah disampaikan. Nanti dulu itu mah, itu tanda itu, urusan tanda. Tapi ini pahami dulu tentang yang dimaksud wakaf itu yang kebayang oleh antum jadinya apa? Atau kenapa harus kita berhenti pada tempat itu? Jangan dulu kaitan dengan nafas, ya. Nafas udah selesai tadi, darurat namanya juga. Berhenti untuk menyelesaikan satu bahasan. Oke. Terus apa yang menentukan bahwa kita wakaf di situ? Itu poinnya itu. Berarti kalau mau tepat mewakafkan tertentu, berarti kita wajib memahami selesai. Tahu arti udah selesai. Itu pokoknya pembahasan wakaf itu. Artinya kita tidak akan tergantung oleh tanda. Walau kita tetap menghormati ketentuan para ulama, betul. Tapi akhirnya kitalah yang menentukan itu. Walaupun juga kita mengambil pelajaran kenapa ulama menetapkan ini. Gitu. Berarti kita harus apa? Faham arti. Pembaca Al-Quran harus memahami bacaannya agar dapat mewakaf dan ibtida dengan tepat dan benar. Wallahu a'lam bishawab. Gitu. Maka ada yang mau ditanyakan? Tadi contoh yang Al-Baqarah ayat 5 ke 6, artinya tidak boleh diwasal. Nggak boleh. Ada kaitannya. Gitu.
Sehingga karena udah apa, satu topik pembahasan. Dalam prakteknya ada orang-orang yang selesai satu surah langsung diwasal ke surah berikutnya gitu. Ada, betul, ada itu. Karena masih ada kaitan dalam secara global, ada global. Contohnya surat ketika baca Al-Ikhlas dengan Al-Falaq dengan An-Nas. Tidak semua surah bisa dibegitukan. Tidak semua. Tapi kalaupun disambung juga sudah terpotong oleh basmalah. Gitu. Dikat oleh basmalah. Oke. Kalau Al-Quran Indonesia dengan Al-Quran Madinah itu biasanya kan beda-beda. Betul. Itu dari pemahaman ulama. Betul, berpemahaman ulama. Jadi atau pemahaman tanda gitu. Nah, oleh karenanya yang membuat jadi apa penentu itu ya kita aja udah. Itu bukan tanda gitu. Dari berbagai riwayat itu tanda wakaf ibtida'i itu beda-beda. Beda-beda. Kalau ya hampir sama sih kalau untuk wakaf itu. Tapi kalau ayat beda-beda. Kayak ini aja basmal apa Al-Fatihah. Al-Fatihah itu riwayat Warosh itu ayat 1 itu alhamdulillah bukan bismillah. Ayat 7 itu ayat 6 itu siratal ladzina an'amta 'alaihim. 7-nya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tetap 7 ayat. Gitu. Karena tidak ada ketentuan dari sananya. Enggak ada itu Nabi bilang bismillahirrahmanirrahim ayat 1 ya, gitu enggak ada. Hampir semuanya juga ada. Ya, terakhir kesimpulannya. Ini kesimpulannya. Walaisa fil Qur'ani min waqfin wajaba wala haramin ghaira ma lahu sabab. Sorry ya, ini tulisannya ada yang hilang. Sababa, bukan sab. Oke. Jadi tidak ada di dalam membaca Al-Qur'an itu ya untuk mewakaf ada hukum syar'i gitu aja intinya. Jadi tidak ada hukum wajib haram gitu. Kecuali ada keinginan orang untuk merubah arti saja. Jadi artinya kalau antum salah baca, salah wakaf gitu ya, yang bukan dikarenakan ingin merubah arti ya nggak ada dosanya gitu. Ya, hanya saja memang menggambarkan kemampuan antum saja. Ya, berhentinya itu tuh menggambarkan kemampuan antum dalam memahami Quran. Oh, pemahamannya sampai di sana sehingga berhenti di sana gitu. Seperti itu. Wallahu a'lam. Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah nyambung lagi setelah kita bahas minggu depan insyaallah. Alhamdulillah kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.